kenapa orang-orang yang menjadi raja-raja di Saudi itu tidak ada dari keturunan Nabi? Itu menjadi pertanyaan, Pak. Kenapa kok menjadi pertanyaan? Pengkhianatan orang Arab terhadap kerajaan Islam. Dan ini adalah aspek yang lain daripada runtuhnya Turki Utsmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 333 000 9097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengkhianatan orang Arab terhadap kerajaan Islam. Dan ini adalah aspek yang lain daripada runtuhnya Turki Utsmani. Dulu kita sudah bahas, dari awal sudah kita bahas itu tentang runtuhnya Turki Utsmani. Setelah runtuhnya Turki Utsmani, kita sempat sudah bahas persoalan Kemal Atatürk. Jadi sebab runtuh Turki Utsmani itu internal dan eksternal. Yang Kemal Atatürk sudah kita bahas tuh, sampai siapapun pendukungnya di kalangan negara kita ini juga sudah ada yang mendukung, mulai dari Soekarno, kemudian ditolak sama Muhammad Nasir, Hasan yang tak terima dengan ide, dan oleh beberapa anggota dewan yang lalu juga menolak dibuatnya jalan Mustafa Kemal Atatürk di Jakarta. Ada aspek lain atas runtuhnya Turki Utsmani. Aspek lain atas runtuhnya Turki Utsmani ini kita sebut sebagai revolusi Arab. Kalau bahasa lain Arab Spring. Ini Arab Spring. Ini sejarah aja, ini sejarah. Kita runut. Jadi dalam poin ini, dalam poin revolusi Arab ini, ada satu negara yang punya peran besar dan andil terhadap hancurnya negara, hancurnya kerajaan. Karena ketika itu ada dorongan atau keinginan kuat atas kemenangan Perang Dunia yang pertama. Siapa mereka? Negara ini yang mana? Negara ini disebut dengan Inggris. Waktu itu disebut dengan British. Ini kemarin kita sudah bilang ya Bapak Ibu ya, dulu ada tiga kelompok golongan yang dibentuk oleh Inggris untuk menghancurkan Islam. Bahai, kemudian Ahmadiyah, kemudian Wahabi di 3 negara sekaligus. Beda-beda negaranya. Bahai ada di Mesir, Ahmadiyah ada di India. Ingat nih poin penting dalam negara-negaranya. Yang ketiga adalah Saudi Arabia, Wahabiyah. Waktu itu buatan besutan Inggris 3 ini. Besutan itu bentukan Inggris. Memang tujuannya untuk menghancurkan Islam. Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu, di dalam revolusi Arab ini kita merujuk kepada 1914. Pecahnya Perang Dunia Pertama. Yang ketika itu negara yang dianggap kuat adalah dalam Perang Dunia ini, salah satu negara yang dianggap kuat adalah Inggris. Inggris pengen banget bagaimana caranya memenangkan pertarungan itu. Sehingga Inggris ini membangun komunikasi dengan berbagai negara. Yang ketika itu Turki Utsmani sedang dalam kondisi yang tidak stabil dan tidak lagi baik-baik saja. Jadi dulu kita pernah ceritakan ketika Mustafa Kemal Atatürk sebagai panglima, di situ dia pemegang semua komunikasi antara beberapa negara karena dia adalah menteri pertahanan negara.
sebelum runtuh Turki Utsmani, Mustafa Kemal Atatürk sudah menjalankan misinya. Apa misi dia? Membangun satu kesatuan yang kekuatannya dibantu oleh negara-negara yang lain, termasuk salah satunya Prancis, Jerman dan lain sebagainya. Itu komunikasi yang dibangun oleh Kemal Atatürk karena dia Menteri Pertahanan ketika itu, dan tidak bisa diingkari itu. Maka setelah itu terbentuk yang disebut dengan Young Turk, terbentuk pemuda-pemuda Turki yang kelak membangun satu organisasi baru, partai baru, namanya Partai Anak Muda. Partai Anak Muda yang kelak yang menggulingkan Turki Utsmani. Ketika 1914 ini, sebelum terjadinya Perang Dunia, Inggris gerilya cari mana yang bisa dibangun kekuatan. Pasca ini, ketika ini Daulah Utsmaniyah sedang berada di atas angin itu, mulai pada kondisi yang tidak stabil, terpecahlah beberapa negara-negara, beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang berada di bawah naungan Turki Utsmani. Sama persis kejadian ini pada kejadian Perang Salib yang pertama, ketika kondisi umat Islam dalam keadaan tidak stabil, Daulah Abbasiyah banyak sekali. Jadi Bapak Ibu, keadaan Turki Utsmani dengan daulah atau dinasti Utsmaniyah dengan dinasti Abbasiyah itu tidak jauh berbeda. Dinasti Abbasiyah itu ada muncul nanti Syiah Fatimiyah, kerajaan Syiah Fatimiyah, Saljuk dan lain sebagainya. Ini kerajaan-kerajaan kecil-kecil dulunya. Turk juga ada, kerajaan Turki kecil ketika itu. Yang kerajaan-kerajaan kecil ini pecahan daripada Abbasiyah. Sama, ketika kerajaan-kerajaan kecil ini mulai tidak percaya dengan dinasti Abbasiyah, disinilah muncul keinginan oleh Syiah Fatimiyah untuk menaklukkan untuk menaklukkan dinasti Abbasiyah yang sudah berada pada posisi berdiri sendiri. Tidak ada lagi kerajaan Islam yang lain yang mau ikut, termasuk Bani Saljuk. Ini Bani Saljuk. Singkat cerita, ini kejadian sama dengan Turki Utsmani. Posisi dinasti Utsmaniyah ketika ini, hutang banyak kerajaan-kerajaan kecil ini yang berada di pesisir, yang keluar, yang masih masuk dalam daftar negara kekuasaan atau wilayah kekuasaan Turki Utsmani memisahkan diri. Termasuk salah satunya ada seorang pemuda bernama Syarif Hussein. Nah, ini nanti kainnya agak ke atas, makanya agak sensitif kalau di live streaming kan. Ada namanya Syarif Hussein yang oleh British dianggap pemuda ini gagah, bagus, politikus, bisa diajak kerjasama. Oleh Inggris gerilya nih, kata Inggris, Sen, ini bahasa kita aja nih. Kalau ente mau jadi penguasa, kita ambil Hijaz, itu kita ambil. Ketika itu dinasti Utsmaniyah ini itu mencakup Hijaz. Hijaz ini adalah Mekah, Madinah dan sekitar. Ketika itu Turki Utsmani membangun rel kereta api dari Turki lewat nanti India. Di sini yang ikut kerjasama, yang ikut mengambil alih proyek ini, itu banyak negaranya. Perancis, Inggris, Jerman salah satunya. Tapi dalam perang ini nanti, dalam Perang Dunia Pertama ini kita agak bercabang memang. Dalam Perang Dunia Pertama ini, Inggris dia dengan sekutu dia, Jerman dengan sekutu dia. Maka ketika itu Turki Utsmani dia bingung. Mau sebelah mana nih? Sebelah Inggris kah musuh yang jelas? Apakah sebelah Jerman kah yang abu-abu? Karena ketika itu Utsmaniyah tidak punya lagi kekuatan. Bahasa lainnya bagaimana? Bahasa lainnya kerajaan ada, tapi tenaga tidak ada, ekonomi rusak, politik rusak, hutang melimpah. Ini pemanfaatan terbaik. Apa yang dilakukan oleh Inggris tadi? Datanglah Inggris ini bertemu dengan seorang pemuda bernama Syarif Hussein ibn Ali yang ketika itu
menjadi gubernur Mekah. Apa kata Syarif Hussein? Ini nanti pada bahasan pengkhianatan. Kata Syarif Hussein, kata Inggris, lo ente mau jadi raja, mau jadi khalifah untuk Hijaz. Ambil sama kalian Hijaz, kami bantu secara ekonomi, maka kalian berperanglah melawan Turki Utsmani. Ambil caplok sebagian bagian-bagian kecil daripada kekuasaan Turki. Setelah diambil, nanti kalian akan kami lantik menjadi khalifah untuk negara Hijaz. Oleh Syarif Hussein disambut dengan baik. Apa sambutan yang baik yang dilakukan oleh Syarif Hussein? Kata Syarif Hussein, sekarang ini Turki sedang dikuasai oleh Yongtuk, anak-anak muda Turki yang sudah jauh dari syariat Islam, yang sudah keluar daripada Al-Quran, yang sudah tidak sejalan dengan syariat Islam. Karena misi sekuler yang sedang berjalan. Jadi memang komplikasi betul penyakitnya Turki Utsmani itu. Samalah dengan kita sekarang ini komplikasi. Penyakitnya di mana-mana. Ketika itu posisi budaya sudah tidak baik-baik. Posisi politik sudah tidak baik. Ekonomi sangat tidak baik sekali. Hutang melimpah, politik nggak bagus. Anak muda yang memimpin. Sehingga kata Syarif Hussein, ya udah, ini jauh dari agama. Awal motif yang diinginkan oleh Syarif Hussein adalah motif agama. Demi agama kita harus menjaga kekhalifahan Islam. Nah, ini namanya menjual agama tuh di situ. Jadi kalau Bapak Ibu tahu an-nifaq wal munafiqun itu dia. Jadi sengaja diangkat isu agama untuk merebut atau mendapatkan simpati dan empati dari masyarakat bahwa pemuda-pemuda Turki, pemimpin-pemimpin Turki Utsmani hari ini sangat jauh daripada Islam, dijadikan agama sebagai landasan untuk menarik simpati masyarakat agar mau berperang. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Syarif Hussein, dihasutlah. Karena dia gubernur Mekah ketika itu, dihasutlah nih orang-orang yang ada di Mekah, pemuda-pemuda siap berjuang untuk mengambil alih. Terkhusus yang ketika itu mereka ambil alih adalah Makkah itu sendiri, Hijaz, Mekah. Kecuali ketika itu yang belum mereka kuasai adalah Madinah. 1914. Baik, sekarang kita lihat lagi. Ketika revolusi Arab mulai naik, mulai ditampakkan melalui propaganda Arab, ketika Syarif Hussein sudah siap berperang dengan pemuda-pemuda Mekah itu untuk menaklukkan sebagian besar, Inggris membangun kerjasama dengan negara yang lain. Inggris membangun kerjasama dengan negara yang lain. Negara mana yang dibangun, yang diajak kerjasama oleh Inggris ketika itu? Salah satunya adalah Perancis. Nanti di sini Bapak Ibu, disinilah nanti perebutan kota-kota Arab. Termasuk salah satunya Najd. Yang sebagian orang mengatakan Najd hari ini itu adalah Riyadh. Najd hari ini itu adalah Riyadh. Kata sebagian, ada yang mengatakan, sebagian lain mengatakan perbatasan masih masuk Saudi, tapi masih agak ke pinggir sekali. Tapi ingat, Najd ini adalah satu kota yang dikecam oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hadisnya kata Nabi, kelak dari arah timur itu akan keluar dua tanduk. Nah, Nabi sampaikan. Kemudian orang Najd pernah bertanya kepada Nabi ketika Nabi mendoakan Yaman dengan Syam. Apa kata orang Najd? Kata sahabat kepada Nabi, bagaimana dengan Najd? Nabi tak doakan sampai 3 kali.
Yang ketiga kali kata Nabi, di situ akan muncul para pemberontak, perusak. Nah, nanti kalau betul itu adalah bagian, kita lihat. Kalau memang Nejat ini adalah Riyadh, kalau memang Nejat ini adalah Riyadh, perhatikan apa yang terjadi di Riyadh hari ini. Replika Ka'bah yang mereka joget di atasnya itu di Riyadh. Kasino terbesar itu ada di Riyadh. Apapun yang Bapak Ibu ingin lihat di muka bumi ini dengan kasusnya yang menyeleweng dari agama, Bapak Ibu boleh lihat di sana. Boleh lihat. Tarian tanpa busana ada di sana. Perbatasannya tak jauh itu adalah bagian kecil, kota kecil yang hari ini menjadi sanjungan ibu kota. Negara industri kata mereka, kota industri kata mereka. Tapi ingat, di samping kota industri, kota metropolitannya juga. Jadi apapun kemaksiatan yang Bapak Ibu ingin lihat di situ nampak semua. Kelihatan, ada semua di situ. Tapi apakah betul itu Nejat secara pasti dalam yang dikatakan oleh Nabi dalam doanya, celakalah bagi Nejat tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebagian ulama mengatakan itu dia. Tapi sebagian lain ada yang mengatakan bahwa arah timur yang dimaksud oleh Nabi itu adalah Kufah. Kufah itu mana? Yang sekarang disebut dengan Irak. Kenapa kok bisa negara ini menjadi satu poin juga? Di situ banyak para pengkhianat. Kita ambil dulu contohnya. Pengkhianatan pertama yang mereka lakukan kepada Ali bin Abi Thalib. Pengkhianatan kedua mereka lakukan kepada Al-Hasan. Pengkhianatan ketiga mereka lakukan kepada Al-Husain. Sampai terbunuh. Yang dibunuh itu adalah keluarga Nabi, cucu Nabi. Satu keponakan Nabi, sepupu Nabi, menantu Nabi, anak angkat Nabi, semua Pak. Anak Nabi, Kufah. Yang hari ini kita kenal sebagai Syiah. Tahu Bapak Ibu Syiah ya? Dalam satu sisi, ketika perperangan Suriah, ini kita geser sedikit, perperangan Suriah, ini pengkhianatan ya, perperangan Suriah, yang berperang di dalam perperangan Suriah itu salah satunya adalah kelompok Syiah yang mendukung siapa presidennya? Siapa Pak? Bashar Assad. Syiah Pak. Sampai salah satu pengamat politik itu mengatakan, dan ketika diwawancarai ada orang Indonesia yang tinggal di sana, apa kata dia? Orang yang sudah wajib militer haram untuk sholat. Coba bayangkan tuh. Jadi jadi sebenarnya begini, peran Syiah pada masa runtuhnya Daulah Abbasiyah, adakah? Kita lihat lagi. Ternyata ada Pak. Yang menghancurkan dinasti Abbasiyah itu salah satunya Syiah Fatimiyah. Alasannya sama, Islam juga. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Syarif Hussein ini. Syarif Hussein juga begitu. Dalilnya agama, pokoknya kita rebut. Nah, jadi motif agama menjadi satu hal yang harus mereka lakukan. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, ketika Perang Dunia berlangsung 1917 sampai dengan 1918, para pembelok Arab ini berhasil mengambil alih beberapa kota besar dari Ottoman Empire atau Turki Utsmani. Sehingga ketika itu Inggris bergerak menuju Palestina dan Irak, berarti Kufah dan Yerusalem. Ternyata Inggris untuk Palestina dan Irak itu membangun perjanjian lain dengan negara lain. Janjinya tadi pertama dengan siapa? Syarif Hussein. Janjian kedua dengan negara asing, Prancis, untuk mengambil alih Yerusalem dan Irak. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mereka pertama sekali mencoba mengambil alih kota-kota besar. Diambillah yang di Palestina itu Yerusalem, dan yang di Irak perbatasan itu diambil adalah Baghdad. Diambil Pak. Tapi ingat itu Pak, ini kondisinya
Nanti Bapak lihat dalam peta itu Syam. Ingat kalimatnya Syam. Dan nanti ada tak jauh dari situ nanti ada satu negara lagi yang didoakan oleh Nabi namanya Yaman. Dua kota ini menjadi tujuan utama sampai hari ini. Dan dua kota ini sampai hari ini akan bertahan sampai hari kiamat. Dalam agama yang lurus, pemahaman yang baik. Karena dalam doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, rencana Syarif Hussein untuk menciptakan kerajaan Arabnya sendiri agak sedikit terganggu ketika Inggris melakukan pengkhianatan atas perjanjian yang mereka bangun. Ternyata setelah Inggris Perang Dunia selesai, Inggris memenangkan Perang Dunia. Apa kata Inggris? Inggris membangun dengan satu kelompok lagi yang ini ada kaitannya dengan negara Arab yang saat ini kita sebut sebagai Kerajaan Saud. Ini agak masalah sedikit nih Pak. Di mana letak Kerajaan Saud ini? Mohon maaf nih Pak. Saud, keluarga Saud ini berada di Riyadh, Nejad ketika itu. Apa kata Inggris? Kau mau ambil alih Hijaz? Kalau kau mau ambil alih Hijaz, kita gulingkan Syarif Hussein dan keluarga. Karena ketika Syarif Hussein naik menjadi khalifah, naik menjadi kerajaan raja di Arab itu, semua tempat-tempat poin penting Yordania, Suriah diduduki oleh anak-anak dia. Apa kata Inggris kepada keluarga Saud? Mau kita ambil alih? Kau siap kerjasama dan bantu Inggris? Siap. Ketika inilah Pak terjadi kerjasama antara Inggris dengan keluarga Saud untuk merebut kembali Hijaz tadi. Kenapa demikian? Karena posisi Hijaz ini sangat posisi yang terhormat. Karena orang yang menjadi gubernur di Mekah dan Madinah ini mesti terhormat. Karena penjaga dua tanah suci. Ambisi keluarga Saud tinggi, ingin mengambil alih tersebut. Bekerja samalah Saud dengan satu orang. Kau mau pemahamanmu aku sebarkan, maka kita bekerja sama. Namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ini poin penting. Kita tak ke situ sebenarnya. Tapi ini revolusi Arab. Revolusi Arab. Apa maksudnya Pak Ustaz? Ingin membangkitkan kerajaan Arab, tapi uniknya menjatuhkan kerajaan Islam. Jadi Islam itu menjadi salah satu kambing hitam mengatasnamakan agama demi kepentingan pribadi. Tapi coba Bapak Ibu runut. Coba runut sampai ke atas, sampai pada masa dinasti Umayyah. Seperti itu enggak? Sama, perebutan kekuasaan dengan dalih agama yang dilakukan. Ketika Muawiyah, Yazid bin Muawiyah turun ke dinasti Abbasiyah, sampai dinasti Abbasiyah runtuh, naik Saljuk, Bani Saljuk juga begitu memperebutkan dinasti Abbasiyah, Syiah Fatimiyah juga begitu merebutkan, saling merebutkan satu dan sehingga sampai pada akhirnya Turki Utsmani juga begitu. Oleh negara-negara kecil, kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar Turki Utsmani memberontak terhadap Utsmaniyah dengan dalih agama, kami harus menjaga syariat Islam. Singkat cerita Bapak Ibu. Singkat cerita terus nih Bapak Ibu, karena memang sejarah. Pemberontakan yang dilakukan oleh Arab terhadap Turki Utsmani adalah demi kepentingan politik asing. Hanya saja mereka tidak sadar telah ditipu oleh Inggris. Singkat cerita Bapak Ibu, dipanggil Syarif Hussein. Apa kata Inggris kepada Syarif Hussein? Kalian akan kami lantik untuk menjadi kerajaan Arab. Dan kalian akan kami lantik. Dipanggillah Pak ke salah satu daerah namanya Cyprus. Sampai dipanggil di sana, Syarif Hussein dan keluarga bawa semua keluarga. Kita akan lantik di sana, kata Inggris. Dalam sejarahnya begitu. Dibunuhlah di situ Syarif Hussein. Dipenjarakan dulu. Sebelum dibunuh, dipenjarakan dulu. Satu keluarga semua, anak-anaknya dipenjarakan semua. Diambil alihlah
termasuk yang hari ini kita sebut sebagai Saudi Arabia. Nah, ini makanya sensitif. Makanya sensitif di situ. Maka Bapak Ibu, kalau kita ilustrasikan bahasa ini hari ini, pengkhianatan itu di mana-mana. Pengkhianatan itu di mana? Di mana-mana. PKI mengatasnamakan negara, pengkhianat. Pengkhianat. Dan runtuhnya semua disebabkan karena aspek pengkhianatan. Sultan Abdul Hamid II itu kurang kuat apa? Kuat sangat Pak, sangat kuat sekali. Ketika Inggris berhasil menang dalam perang dunia, terjadi perjanjian yang disebut dengan perjanjian Balfour. Tahu Balfour Bapak Ibu? Perjanjian Balfour ini apa? Perjanjian Balfour atau yang disebut dengan deklarasi Balfour ini setelah itu dan setelah revolusi Arab. Ketika Saudi Arabia sudah berhasil diambil oleh Saud, Irak sudah diambil oleh negara asing, tinggal satu yang belum diambil, Palestina. Dibangunlah deklarasi Balfour. Apa itu deklarasi Balfour? Kita lihat. Balfour ini deklarasi perjanjian untuk mencaplok kota Yerusalem, Palestina, Baitul Maqdis yang akan diberikan oleh Inggris ketika mereka meminta bantuan dalam Perang Dunia Pertama kepada siapa? Yahudi. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sudah bisa melihatnya? Jadi dalam Perang Dunia yang pertama itu Inggris diam-diam membangun kerjasama dengan Yahudi Prancis, Yahudi Jerman, dan Yahudi Inggris untuk membantu dukungan dalam perang dunia tersebut. Dibantu. Sehingga dua negara ini mendesak kepada Inggris, kami pokoknya harus dapat. Dibangunlah deklarasi Balfour 1914 sampai 1918 itu terbangun perjanjian Balfour dan berhasil mereka ambil Palestina, Yerusalem. Setelah dapat, Yerusalem dapat, Palestina dapat. Di sini Pak poin pentingnya. Disinilah dalam sejarah dikatakan pada perang salib pertama Palestina, Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh Yahudi. Setelah berhasil dikuasai, di sini ada cerita. Nah, ini yang pernah kita ceritakan di sini, Pak. Ada raja daripada orang Yahudi ini masuk ke dalam Baitul Maqdis, disediakan tempat. Setelah itu ada imamnya ingin melaksanakan azan. Kata imamnya kepada muazin, jangan azan, ada raja di situ, hormati agama lain. Kemudian rajanya bilang, aku kesini itu mau dengarkan azan, mau tinggal di sini dengarkan azan, dengarkan ngaji, bukan nggak pengen. Jadi ini poin penting ketika yang kemarin pernah terjadi, kasus pernah terjadi, itu raja Pak, raja. Dia datang bukan Islam. Dia datang karena ini daerah penaklukan dia. Dia masuk ke situ, dia bilang kami ke sini mau dengarkan azan. Disediakan tempat peristirahatan. Apa kata dia? Saya mau dengarkan azan dan ngaji, kok kalian larang? Kenapa kau larang orang azan? Kenapa kau larang orang ngaji? Kata dia. Ini poin pentingnya Pak. Ditaklukkanlah Pak dalam perjanjian Balfour ini. Ketika dalam perjanjian Balfour inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disinilah yang dibangun oleh mereka yang disebut dengan gerakan Zionis. Jadi gerakan Zionis itu sudah dibangun. Siapa pemukanya ketika itu? Theodor Herzl. Berhasil mereka membangun gerakan Zionis ini Pak. Tapi posisinya ketika itu, posisinya ketika itu, apakah orang-orang yang berada di Hijaz ini tahu ini sudah diambil? Tidak tahu. Karena tahu ya ketika itu mereka punya kerajaan, Irak punya kerajaan, ini kemudian juga punya kerajaan. Ternyata diambil alih oleh Yahudi, mereka tidak tahu. Singkat cerita, lama kemudian mereka mengerti dan tahu, ternyata banyak orang-orang Eropa Yahudi sudah mulai berpindah
Disinilah baru tahu Pak, mohon maaf baru tahu. Mereka baru tahu. Baru tahu apa? Baru tahu bahwa kota Yerusalem yang suci ini sudah diambil alih oleh orang Yahudi. 1918. Diakuilah oleh PBB 1947. Negara Israel. Oleh 198 negara disebut dengan ilegal. Yang tadinya cuma sepetak tanah mereka buat perluas. Oleh PBB diakui. Negara Israel yang ilegal itu yang melebihi batas yang telah ditentukan oleh PBB. Coba bayangkan tuh. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kata PBB, tanah yang diambil oleh Israel berlebih. Israel tidak mengindahkan perkataan PBB sama sekali. Tidak mereka dengarkan sama sekali. Maka sampai hari ini mereka tetap berada pada posisi mereka. Sampai di sini sudah paham Bapak Ibu? Konspirasi yang dibangun dampak daripada perbuatan Inggris. Hari ini kita merasakan itu. Nah, sekarang kita lihat. Ini sudah lihat sejarah secara umum. Sekarang kita lihat pengkhianatan yang dimaksud. Pengkhianatan yang kita maksud dalam revolusi Arab. Yang pertama, yang ikut campur dalam meruntuhkan Turki Utsmani adalah umat muslim yang memang menginginkan kekuasaan. Kalau bahasa lain kita sebut dengan munafiqun. Apa kata pepatah Arab? Al-Arabu asyaddul kufra wan nifaq illam yakun fihi iman. Orang Arab itu akan lebih munafik dan kufur kalau mereka tidak punya iman. Akan lebih munafik, akan lebih kufur kalau mereka tidak punya iman. Maka Bapak Ibu, saya ingin katakan kepada kita semua, ketika Suriah berjabat tangan dengan Donald Trump, presiden terbaru ini, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, umat muslim ini, lihat apa yang dimaksud itu. Ada satu poin yang menjadi perbincangan kita hari ini. Namanya Abraham Agreement. Apa itu Abraham Agreement? Abraham Agreement itu, yang punya pemahaman Abraham itu cuma satu, tidak ada yang lain. Kenapa Donald Trump yang ngomong? Kenapa tidak Israel yang ngomong? Karena yang milik Abraham, yang pemilik Abraham itu cuma satu. Israel Yahudi. Apa kata Donald Trump? Aku mau membuka blokade Suriah dengan catatan kalian kerjasama lagi dengan Israel. Kalian kerjasama lagi dengan Israel. Suriah disuruh kerjasama lagi dengan Israel. Kemudian Saudi sebagai mediator harus berinvestasi dan mengikuti dan menandatangani perjanjian Abraham Agreement. Perjanjian Abraham. Ini salah satu jalan yang mereka inginkan untuk masuk kepada Abrahamic religion. Salah satu jalan untuk masuk kepada membuka agama Abraham. Jangan salah Pak. Ini sekarang dunia sedang di otak-atik sedemikian rupa. Bahkan kemarin ada yang bertanya, Ustaz, itu Israel sedang terpuruk. Sampai kapanpun Israel itu bakal musuh kita. Sampai kapanpun Israel itu musuh kita. Nah ini live streaming kan? Sampai kapanpun Pak. Karena musuh yang nyata bagi mereka adalah umat muslim memang. Musuh yang nyata. Apapun akan mereka bangun strateginya untuk mendapatkan hal demikian. Salah satunya harus melalui negara Arab. Salah satunya cara untuk mendapatkan kepentingan mereka harus dengan negara Arab seperti yang mereka lakukan. Jadi mau tak mau kalau kita lihat ke belakang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perang kita nih dari perang fisik naik perang pemikiran. Dalam perang pemikiran itu ada perang politiknya, perang ekonominya, perang budayanya, perang bahasanya, semua perang di situ. Hari ini kita lihat perubahan politiknya sama, semuanya masuk di situ. Karena Bapak Ibu harus tahu, ada indikasi
indikasi yang ingin kita angkat adalah nampaknya perang dunia yang selanjutnya yang kelak akan dibarengi dengan perang agama yang dahsyat antara Yahudi dengan Islam. Prediksi Syekh 2027 Israel ini habis. 2027 kata beliau Israel ini habis. Beliau melihat 40 tahun itu, setiap 40 tahun muncul para pejuang. Hasil peninjauan beliau akan muncul 40 tahun setelah ini, tinggal beberapa tahun lagi, 2 tahun lagi. Di 2027 itu sudah terhitung 40, kata beliau, akan muncul mujahid-mujahid yang lain. Maka di sini akan habis Israel. Pertanyaannya, kalau Israel selesai apa yang terjadi? Kalau Israel selesai dan umat muslim menang atas Israel apa yang terjadi? Kiamat kan? Tapi mungkinkah itu terjadi? Kita lihat apa yang dimaksud dengan poin kalimat daripada Syekh Ahmad Yasin tadi. Sekarang kita lihat lagi. Kita lihat pada sisi yang lain. Betulkah Israel itu akan selesai? Dalam satu pengamat politik mengatakan Israel hari ini sedang berada pada posisi yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Semua negara mulai mengecam akan aksi yang mereka lakukan. Artinya Netanyahu hari ini menjadi buronan ICC. Sudah menjadi buronan. Internasional hari ini tahu bahwa dia ini adalah pelaku genosida. Sudah nih, pokoknya nih orang harus dibunuh, harus ditangkap, terserah. Pertanyaannya adalah, mungkinkah Amerika tunduk kepada Israel? Mungkinkah Amerika? Kalau memang Amerika tunduk kepada, kalau memang Amerika tidak tunduk kepada Israel, mengapa perjanjian yang dibangun adalah Abraham Agreement? Kenapa harus Abraham Agreement? Kenapa harus perjanjian Abraham yang diminta? Ketika Saudi menjadi mediator, apa kata Donald Trump? Ikut kemudian berinvestasi. Donald Trump hanya inginkan harta dia, tapi ingat di balik itu ada politik yang dibangun oleh kaum Yahudi. Yahudi tidak sendiri, Pak. Yahudi itu banyak, Israel itu sendiri. Tapi Yahudi yang di belakang ini itu semua mendukung Israel. Yang mereka hari ini yang mereka kecam itu cuma genosida. Yang mereka kecam aksi kekejaman. Tapi politik pencaplokan agama, politik pencaplokan Yerusalem tetap berjalan. Apa kata Erdogan? Hancur Baitul Maqdis. Kalau Baitul Maqdis ini berhasil jatuh, maka sulit bagi kita mempertahankan Medina. Ini Erdogan sendiri yang bilang. Oleh Ustaz Fahmi Salim kata, kalau sudah berhasil mereka caplok Yerusalem, Palestina, Baitul Maqdis, maka sulit bagi kita menjaga Madinah. Sekarang kita lihat tangan yang mereka gunakan yang mana? Tangan yang mereka gunakan adalah tangannya kerajaan-kerajaan Islam. Bukan yang lain, Pak. Tangan-tangan kerajaan Islam. Tangan-tangan negara-negara Arab dari dulu sampai sekarang. Berarti dampak daripada Arab Spring sampai hari ini, Pak, terasa bagi umat muslim. Pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Arab terhadap agama, yang mengatasnamakan agama demi kepentingan politik dan kerajaan. Jadi tidak salah kalau kita bilang, oh ini masalah perang ini berarti perang agama nih, perang agama. Tapi perangnya perang politik juga. Iya, perang politik juga memang. Tapi uniknya yang dijadikan alasan adalah agama. Baik. Kemudian pada tahun 1917 dibentuklah 3 perjanjian yang bertolak belakang. Kita lihat perjanjian yang tolak belakang itu. Skenario yang dibangun atau 3 skenario politik yang dibangun yang berada di atas dunia Arab. Gerakan Arab bersikeras untuk mendapatkan kerajaan Arab yang dijanjikan lewat Syarif Hussein yang tadi. Perancis kemudian mengharapkan bagian tanah yang untuk Palestina tadi. Dan Zionis juga berharap untuk mendapatkan Palestina, yang kelak terjadi pertempuran antara Zionis yang melawan Perancis, yang melawan Jerman, yang ketika itu tergulinglah Turki Utsmani. Jadi Bapak Ibu, pengkhianatan.
Perang berakhir 1918 dengan kemenangan untuk sekutu dan luluh lantaklah kekaisaran Ottoman, meskipun ketika itu pada tahun 1922 Turki Utsmani masih ada, tapi kekuatan kerajaan sudah tidak ada. 1925 habis semua. 1925 berubah menjadi Republik Turki, tidak lagi menjadi kerajaan Turki Utsmani. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang kita lihat prediksi akhir zaman. Kita lihat prediksi akhir zaman. Di dalam perkataan baginda Nabi Muhammad SAW, yang menghancurkan Islam adalah umat Muslim. La yabqal Islam illa ismu wa la yabqal Quran illa rasmu. Satu. Hadis yang lain, akan muncul di tengah umatku, kata Nabi, akan muncul di tengah umatku orang-orang yang suka beryuforia. Apa maksudnya euforia di sini? Mereka yang cinta kepada dunia, mereka yang haus akan kekuasaan, mereka yang haus akan jabatan, kata Nabi dalam hadisnya. Kemudian kita lihat apa maksud perkataan Nabi ini. Oleh para ulama hadis ditafsirkan, Pak, diterjemahkan, ditafsirkan malah. Apa kata para ulama? Keadaan akhir zaman itu tidak jelas mana yang halal haram, mana yang benar, mana salah, tidak kelihatan. Kenapa kok nggak kelihatan? Pelakunya Muslim. Kalau orang kafir kita tidak heran, Pak. Oh, dia kafir, tak suka dengan kita, memang itu tujuan dia. Tapi kalau umat Muslim, Pak, ini yang membuat kabur tuh di sini. Apa kata mereka? Yang membuat kabur itu ya umat Muslim. Yang menghilangkan Islam ya umat Muslim. Umat Muslim yang tak suka dengan syariat Islam, umat Muslim yang tidak suka dengan Islam itu sendiri, umat Muslim yang tak suka dengan Al-Quran. Coba bayangkan. Artinya apa? Runtuhnya Islam di tangan umat Muslim itu sendiri. Revolusi Arab hanya sebatas tangan untuk menghilangkan Islam itu sendiri. Cara Inggris untuk menghancurkan Islam melalui tangan umat Muslim. Yang dilakukan oleh Snok Horgen sama Aceh. Siapa yang berhasil meluluh lantakkan Aceh itu, kerajaan Samudra Pasai itu, yang begitu kuat, yang terkenal sampai gaungnya di mana-mana itu? Seorang pemuda bernama Snok Horgen berhasil belajar di Mekah, belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, balik nikah dengan orang pribumi, masuk menjadi penasehat kerajaan, dihancurkannya di dalam, Pak, di dalam. Artinya siapa? Dia berhasil masuk, dia hasut para orang-orang muslim-muslim yang lain untuk memberontak kepada kerajaan. Hancur. Keberhasilan. Setelah tahu bahwa dia pemberontak, dikeluarkan, dideportasi. Tidak tahu sampai hayatnya. Ada yang mengatakan dia meninggal di Bogor, ada yang mengatakan dia meninggal di negara dia. Karena waktu itu dia sempat menikah dengan seorang wanita di Bogor. Ini poin penting, Pak. Yang ingin kita lihat lagi adalah umat Muslim mukmin hari ini sedang diobrak-abrik oleh mukmin itu sendiri. Kita ambil, Pak, mohon maaf ya, Pak, mohon maaf. Coba Bapak Ibu bayangkan satu kasus yang itu saja yang kita bahas sampai medianya begitu serius membahas, Pak. Ijazah palsu. Kita ini dibuat apa sekarang nih? Coba bayangkan, poin-poin pentingnya perhatikan baik-baik, Pak. Ini bukan persoalan ijazahnya, bukan. Persoalannya betapa bodohnya kita diperbodohkan. Coba bayangkan. Umat Muslim hanya dijadikan bahan mainan dan candaan media. Ini poin kita hari ini. Coba lihat seriusnya, saking seriusnya Inggris. Cara Inggris ingin menghancurkan Islam itu saking seriusnya. Saking seriusnya mereka kerjasamanya dengan negara-negara Arab untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Dibuat, ini orang-orang yang rakus dengan kerajaan ini, nampak nih, orang-orang yang rakus dengan kerajaan nih. Itu yang didekati. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat. Sama enggak? Sama. Modelnya sama. Orang-orang yang punya kepentingan, bukan Muslim kafir, dia punya kepentingan, yang dia dekatkan siapa? Calon-calon pemimpin-pemimpin. Yang Muslim juga mereka danai. Sama, Pak. Inggris mendanai negara Arab, Syarif Hussein didanai, diberikan tentara, diajarkan, dilatih, Pak,
untuk menghancurkan Turki Utsmani saja. Harusnya dia tinggal datang bekerja sama dengan Turki, perang tuh Inggris. Tapi kan tak begitu. Kalau dia ada persoalan lain, Pak, apa kata mereka begini? Kalau sistemnya dinasti, ya kapan kami jadi raja? Masih ingat Pak kalimat ini ya? Kata mereka. Sama Pak, dinasti Abbasiyah juga begitu. Apa kata kerajaan Bani Saljuk? Kalau yang dinastinya Abbasiyah sampai kiamat, ya keturunan mereka terus yang jadi pemimpin. Kapan kami Bani Saljuk? Kapan kami orang-orang Fatimiyah Mesir ini? Kapan kami orang negara-negara Islam yang kecil, kerajaan-kerajaan Islam kecil? Kapan kami jadi pemimpin yang besar? Inilah alasan Pak. Mereka tidak mau. Kami harus jadi pemimpin. Kami jadi harus penguasa. Akhirnya apa? Umat muslim terpecah belah. Ini kasus dan ini sudah bisa kita lihat. Terpecah belahnya umat muslim menurunkan kekuatan Islam itu sendiri. Inilah bahasa Nabi yang terbukti dalam hadis dia. Jumlah umat muslim banyak, tapi ternyata lemah semua. Apa bukti lemahnya? Bukti lemahnya, fatwa jihad muncul. Umat muslim bertolak belakang daripada fatwa jihad tersebut. Ada yang uniknya, fatwa jihad itu internasional yang menolak dua negara sekaligus, Arab dan Saudi Arabia dan Mesir. Pertanyaannya, Saudi Arabia dan Mesir ini tolak ukur daripada umat muslim hari ini. Coba bayangkan, fatwa yang sering dipakai dua negara. Kalau tidak Saudi, ya kalau tidak Mesir. Lah kedua-duanya menolak. Kedua-duanya menolak fatwa jihad. Indonesia bagaimana? Nah, ini yang kita nggak tahu. Di mana posisinya sekarang? Sampai di sini Pak. Bayangkan Pak, cara mereka, ini kita ambil dari kasus fatwa jihad. Kita lihat dari kasus fatwa jihad. Betapa seriusnya ulama internasional ingin merangkul umat muslim berperang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Satu sisi ketakutan orang Yahudi sampai hari ini dari dulu. Satu saja Pak. Bersatunya umat muslim dan berjihad. Dah tidak ada lain Pak. Kata Ustaz Fahmi Salim, satu saja yang ditakuti sama mereka. Kalau sudah terpanggil untuk jihad, selesai itu Pak. Itu yang ditakutkan. Cuma kenapa mereka hari ini tak gentar dengan itu? Mesti banyak yang menggagalkan jihad itu. Inilah upaya-upaya penggagalan itu. Melalui tangan siapa? Orang-orang Arab. Coba bayangkan. Kenapa mereka sekarang tak takut dengan kita? Asal kita bahas masalah jihad. Dah Ustaz, tak usah bahas-bahas jihad lagi. Kami masih banyak anak istri lagi. Kan begitu bahasanya lagi. Persoalan jihad ini Pak, pernah dilarang dalam kitabnya Sayyid Qutb. Kalau saya tak salah ya Sayyid Qutb. Tentang jihad. Dilarang terbit. Dianggap apa? Dianggap provokator, provokasi. Padahal ada kitab namanya Mau'izatul Mu'minin. Dalam kitab itu pembahasannya cuma satu. Dari buku itu pembahasan cuma satu. Jihad. Apa kata beliau? Ulama Indonesia. Beliau tuliskan persoalan jihad. Apa keutamaan jihad, definisi jihad, semua disampaikan. Pada akhirnya beliau katakan persoalan jihad. Hari ini, di akhir zaman itu jihad itu hilang. Nah, kita lihat Pak. Semangat jihad itu sudah mulai. Itu yang ditakutkan oleh Yahudi itu di situ. Makanya mulai ada upaya penggagalan seperti ini. Tujuannya adalah biar umat muslim terpecah dan tidak ada yang mau berjihad. Tapi jihad ekonomi sudah Ustaz. Ya betul, jihad ekonomi sudah. Tapi kan hanya sebagian saja. Tapi perhatikan baik-baik. Kita jihad ekonomi kita sekuat apa? Kita perbandingkan dulu. Kuatkah kita berjihad secara ekonomi? Tapi lihat seberapa banyak yang masih membeli produk-produk Israel. Yuk kita jihad Pak. 100.000 kita beri, 100.000 orang yang membeli. Gimana maksudnya itu? Masa imbang begitu? Kalau imbang begitu mereka tidak akan ketakutan Pak. Tidak akan ketakutan. Sama sekali tidak akan ketakutan.
Karena pernyataan ini sudah pernah mereka sampaikan, kami punya duit. Kami punya duit. Apa kata mereka? Kami punya duit. Apapun bisa kami lakukan dengan duit yang kami miliki. Itu yang mereka maksud. Artinya apa? Dunia ini dalam tangan mereka dan dalam ekonomi mereka. Ini kasus, Pak. Jadi kita sekarang ini sedang dibuatnya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang kita lihat yang ingin saya sampaikan, jangan cepat-cepat terpedaya dengan kondisi. Ketika Iran menyerang Israel, Pak, Iran punya misi. Misinya Iran belum selesai. Dari masa penaklukan Syiah Fatimiyah sampai hari ini Syiah tidak akan selesai, Pak. Syiah itu bagian daripada musuh kita, Pak. Syiah itu bagian daripada musuh. Syiah ini bermuka dua. Dia akan kerjasama dengan siapapun demi kepentingan mereka. Urusannya politik. Itu Syiah. Jangan terpedaya. Tapi ada satu lagi, Pak Ustaz. Negara-negara Arab yang lain, Pak Ustaz. Negara-negara Arab yang lain juga berpikir akan ekonomi mereka. Ini posisi kita, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, revolusi Arab adalah salah satu jalan yang bisa kita lihat terjadinya pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Arab terhadap Islam itu sendiri. Maka di sini poin pentingnya, Al-Arabu asyaddul kufra wan nifaq. Kalau Arab itu orang tidak beriman, dia akan lebih kufur dan lebih munafik daripada siapa? Daripada orang yang lain. Sekarang kita lihat, Pak. Sejarah mengatakan demikian. Bapak Ibu boleh lihat nanti sejarahnya Al-Arabi, sejarah bangsa-bangsa Arab. Lihatlah di situ. Semuanya persoalannya di situ, Pak. Pengkhianatan yang dilakukan semuanya begitu. Sekarang kita keluar boikot, di sono tidak ada boikot-boikotan, Pak. Tidak ada boikot-boikotan. Kita memboikot Coca-Cola, mereka minumnya Sprite. Ya, apa yang mau kita boikot kalau begitu? Makanya negara Republik Indonesia termasuk negara yang baik, mau memboikot produk-produk Israel, tapi uniknya sebagian negara Arab masih mengkonsumsi itu. Jadi kita sekarang ini sedang berperang dengan siapa? Kita berperang dengan saudara kita sendiri. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak ada, Ustaz. Alhamdulillah ini kami agak oh silakan Bang. Ini kalau udah kaitan perang-perang begini agak susah dikit. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disebut, siapa yang disebut dengan singa pada pasir, Lion of the, apakah yang disebut, itu ada film itu? Ya, Lion. Apakah singa pada pasir itu disebut Abdul Wahab itu? Singa padang pasir. Ini kita lihat sejarah dulu. Kalau kita lihat sejarahnya ada 3 yang dapat julukan singa padang pasir. Yang pertama ada namanya Umar bin Al-Khattab. Yang kedua ada namanya Hamzah. Yang ketiga oleh sebagian ulama ada yang dikatakan Salahuddin Al-Ayyubi. Yang ketiga yang keempat ada seorang pemuda dari kalangan orang Syiah. Namanya Muhammad. Coba nanti cek aja di situ. Muhammad, saya lupa nama lengkapnya itu. Itu videonya, filmnya sudah difilmkan. Nah, sekarang itu dalam pandangan kita. Sekarang kita lihat dalam pandangan tinjauan orientalis. Dalam tinjauan orientalis, orang yang paling berjaya di dunia ini itu ada banyak. Kita ambil contoh yang paling terkenal oleh mereka adalah Karl Marx. Sejarah sosialis Karl Marx. Ya. Sekarang pertanyaannya, dalam film Lion itu apa? Siapa yang disebut dengan superhero di situ?
Kan begitu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu pernah nonton film Robin Hood? Ya. Jadi begini Bapak Ibu, perang kita masuk dalam perperangan dalam film-film. Bagaimana posisi mempertahankan, mohon maaf ya, ini nanti dipotong aja, mempertahankan gereja atas yang lain. Padahal tidak begitu ceritanya. Ceritanya nggak begitu sebenarnya. Islam itu berada pada kekuatan yang penuh pada masanya. Itu mereka tidak mau Pak. Jadi gini, ketika Islam berjaya dengan para tokoh-tokoh panglimanya, ada Khalid bin Walid. Pernah difilmkan? Pernah. Tapi mereka bantah, apa kata orientalis, itu perusak. Masih ingat Bapak itu kalimat itu? Salahuddin Al-Ayyubi itu terkenal sampai di mana-mana. Semua orang tahu siapa Salahuddin Al-Ayyubi itu. Itu yang hari ini, mohon maaf Pak, yang hari ini yang tidak diakui oleh kaum Yahudi. Kenapa tak diakui? Yang termasuk menghancurkan mereka. Kenapa Yahudi tak suka dengan Umar bin Khattab? Umar ketika itu tidak membumi hanguskan gereja, tidak. Sama Pak Salahuddin juga tidak. Tapi kenapa dalam film Robin Hood begitu dia? Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Pertahanan gerejanya kuat. Jadi superhero yang mereka maksud itu sebenarnya dalam film mereka itu sebenarnya ilustrasi yang ingin mereka sampaikan bahwa sesungguhnya superhero itu adalah yang menyelamatkan dunia dengan perdamaian. Bukan urusan pribadi agama, bukan urusan yang lain. Ini poin penting Pak. Jadi kita ini dicuci bukan hanya sekedar dalam tulisan ya, dalam film juga begitu. Banyak sekali film Pak. Mohon maaf, cerita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jangan tertipu dengan film. Ini saya kasih contoh filmnya langsung. Ada namanya film Kerajaan Turki Utsmani. Ada filmnya Pak, tapi filmnya yang buat orang Eropa. Ya, yang kedua ada film Muhammad tadi, itu yang buat Syiah. Ada yang membuat lagi film cerita Nabi Muhammad, Syiah juga. Ada lagi yang buat film Nabi Yusuf, Israiliyat, cerita-cerita Israel. Itu yang buat Yahudi. Yang buat Yahudi. Yang Bapak Ibu tonton tentang film Nabi Yusuf 45 episode yang kemudian ditampilkan. Ada film lagi namanya Mukhtar Nameh yang tadi saya bilang. Termasuk salah satu dianggap singa oleh mereka, Mukhtar Nameh. Nah, ini poin penting Pak. Jadi, tapi film yang saya sebutkan ini, ada lagi namanya film Ali bin Abi Thalib yang buat Syiah atas dorongan kaum Yahudi. Dananya dari sana semua. Itu yang buat orang-orang yang saya sebut ini, itu skenario filmnya itu dibangun Pak, dibentuk. Nah, nanti Bapak Ibu boleh ceklah film-film tersebut. Dan saya sudah menemukan sekian banyak film, ternyata tidak sama. Termasuklah salah satunya film Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu banyak sekali filmnya yang diputar balik, yang di fakta yang tidak benar itu. Banyak sekali film-filmnya yang tidak benar. Ali bin Abi Thalib termasuk. Dan urusan perfilman ini itu banyak didominasi oleh dua, Syiah dan Yahudi, Israel. Jadi banyak. Nah, yang dalam julukan para ulama, singa padang pasir itu termasuk salah satunya yang dianggap dalam sejarah. Itu Bapak Ibu boleh lihat dalam 1001 manusia yang paling berpengaruh. 1001 manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Nomor 3 atau nomor 4-nya itu Khalid ibn Walid. Satu baginda Nabi. Yang kedua itu Umar bin Al-Khattab. Bukan Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab. Masuklah kemudian ada namanya Khalid ibn Walid. Di dalam 1001 manusia yang paling berpengaruh di dunia, nomor 1-nya baginda Nabi. Kalau saya tak salah nomor 10-nya Umar bin Al-Khattab, nomor 10. Kalau dalam Islam Umar nomor 2. Kalau di dunia Umar dibuat mereka nomor 10. Nomor 1-nya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, kita punya sejarah apa? Sejarah baik semua. Hanya saja umat muslim ini terpengaruh oleh gaya hidup, terpengaruh oleh pikiran-pikiran yang hari ini sangat sulit, sangat sulit untuk menghapus pikiran-pikiran itu karena sudah menjadi satu warisan. Ya mohon maaf Bapak, kalau kita tidak sama-sama bekerja keras untuk menghilangkan itu, ya tidak bisa kita lawan. Kalau Bapak Ibu tidak mau melawan, satu-satu melawan, ya itu tergantung pada kekuatan masing-masing. Insyaallah lain waktu kita coba bahas perang salib. Silakan tuh. Terakhir.
Saud. Mereka namanya Bani Saud. Bani Saud di Najd. Oh bukan, mereka ini sendiri. Jadi begini Bapak Ibu, keturunannya ya, maksudnya aku tanya, keturunannya, oh dari keluarga Bani Abbasiyah kah atau dari manakah begitu? Saud ini tidak dari keluarga mana-mana, hanya saja seorang saudagar. Saud ini di Najd itu, dia hanya seorang saudagar saja, saudagar tapi kaya. Jadi Arab ini punya kebiasaan Arab ini berniaga, tijarah, dan mereka berniaga tidak di tempat, harus keluar 3 bulan. Makanya ada namanya musim dingin, musim panas. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran persoalan ini. Itu pada musim-musim ini mereka keluar. Nah kalau Bapak Ibu lihat nanti, anak-anak yang sekolah di sana, musim panas mesti libur mereka itu. Libur 3 bulan. Dan pada musim-musim ini mereka keluar untuk berdagang. Dan termasuklah salah satunya Ahlun Najd. Ahlun Najd ini orang kaya-kaya rata-rata. Lahirlah di situ seorang pemuda yang gagah menurut mereka dan pemahamannya bagus, yang kelak menjadi salah satu utusan Inggris. Itu yang disebut dengan Muhammad bin Abdul Wahab, yang ketika itu dia hanya seorang agamis, religius. Tapi ada salah satu bangsawan yang sudah membangun kerjasama atau memiliki jalur perdagangan internasional. Salah satunya Bani Saud, yang disebut ketika itu Ahlus Saud namanya, keluarga Saud. Keluarga Saud ini siapa Ustaz? Yang kelak yang menggagas Saudi Arabia. Tahu Bapak Ibu yang hari ini menjadi negara yang disebut dengan Saudi Arabia. Makanya muncul pertanyaannya, mohon maaf ini pertanyaannya muncul Pak. Apa kata dia? Kenapa orang-orang yang menjadi raja-raja di Saudi itu tidak ada dari keturunan Nabi? Itu menjadi pertanyaan Pak. Kenapa kok menjadi pertanyaan? Oh ya memang bukan keturunan Nabi, bagaimana? Uang yang ketika itu kerjasama dengan Inggris mereka, uang yang ketika itu memiliki dana mereka, yang ketika itu ambisi ingin menghancurkan Syarif Hussein ya mereka. Tapi ingat kalimatnya, Najd. Poin ini yang harus kita pahami. Kenapa kok Najd? Yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, akan muncul orang-orang perusak dari arah timur, salah satunya dari Najd. Nah, ini yang kemudian kita paham. Jadi bukan dari dinasti Abbasiyah, bukan dari dinasti Syiah Fatimiyah, bukan juga dari dinasti Abbasiyah, Umayyah, bukan juga dari Bani Saljuk. Berarti ini terpisah. Makanya oleh sejarawan dikatakan sebenarnya kemana jalurnya Bani Saud ini? Jalur Bani Saud ini kemana? Sampai para sejarawan mengatakan hampir sulit menemukan literatur akan menemukan garis lurusnya sampai ke Daulah Abbasiyah itu. Memang tidak ada. Karena ketika itu Daulah dinasti Abbasiyah itu hanya digerogoti oleh negara-negara kerajaan-kerajaan Islam kecil saja. Tapi sudah lemah, sudah tidak kuat, duit sudah tak punya, hutang sudah banyak gitu. Sama Pak. Saud ini dia punya duit. Ini Saud ini dia punya duit, pedagang handal, dia punya duit. Sama dengan Syarif Hussein. Syarif Hussein ini siapa? Syarif Hussein ini hanya pemuda yang agamis, tapi politikus, punya ambisi kekuasaan. Itu saja. Dia melihat, kata dia, Turki itu sudah nggak benar. Padahal dia cuma pengamat, tidak ada yang lain. Duit tak punya, bukan orang kaya, bukan. Hanya saja ketika itu oleh Turki Utsmani, dia ini tergabung, dianggap bagus, agamis, religius, diangkatlah menjadi termasuk kabilah terkenal ketika itu, diangkatlah menjadi gubernur Mekah. Mekah loh ya, bukan Madinah. Karena waktu itu Hijaz itu ada Mekah, ada Madinah. Nah, ini poin pentingnya di sini. Yang saya ingin katakan, hati-hati sajalah. Jangan sampai kita yang menjadi pengkhianat gitu aja. Jangan sampai kita yang menjadi pengkhianat agama. Masalah agama ini sensitif Pak. Makanya mohon maaf, sampai hari ini isu agama akan selalu menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan. Kenapa begitu? Ya perang agama. Begitu itu ya. Jadi Bani Saud tidak ada kaitannya dengan dinasti Abbasiyah. Mereka adalah Bani sendiri. Hanya saja ketika itu termasuk Bani yang dihormati dan punya uang. Kemudian
punya pengalaman kerjasama. Ini boleh Bapak Ibu lihat dalam sejarah keluarga Bani Saud. Ada, tapi saya tidak tahu apakah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau belum, tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Di situ ada gambar seorang pemuda Arab pakai pedang begini. Jadi, tapi yang ada satu sisi dalam tulisan dalam buku itu yang agak sedikit sensitif itu, ini loh sesungguhnya, inilah yang sesungguhnya keluarga Saud gitu. Makanya terus bahasa ini dalam sejarah itu agak sedikit sensitif ya. Termasuk salah satunya nanti ketika mereka membangun kerajaan Saudi itu disebutkan dalam yang negatifnya, sisi negatif yang dibangun dalam cerita tersebut, mereka ini berkhianat kepada Islam untuk mengambil kerajaan dan membangun kepentingan mereka sendiri gitu. Makanya sampai hari ini saya nggak tahu ya, entah sampai kapan kita nggak tahu, tapi sampai hari ini kita lihat perubahan itu begitu drastis dari dulu sampai sekarang. Maka sebagian ulama bilang begini, di Saudi itu, di sana itu, di negara Arab itu menjadi poin yang ditakuti. Kenapa kok ditakuti? Perkembangannya begitu mewah, begitu besar. Tapi lihat di satu sisi bagian daripada negara itu sendiri, Bapak Ibu boleh lihat itu muncul para pelaku-pelaku maksiat di sekitar-sekitarnya kan. Pelaku-pelaku maksiat itu berada di sekitar-sekitarnya, Pak. Jadi Mekah Madinah ini adalah simbol kesucian, tapi cara menghancurkannya nggak langsung di situ, harus lewat pinggir-pinggir. Jadi cara menghancurkannya harus lewat pinggir dulu, baru bisa masuk ke dalam. Kalau lewat tengah lagi susah. Kan begitu Bapak Ibu. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan insyaallah lain waktu kalau kita punya kesempatan kita bahas lagi tentang hal-hal yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa kita punya sejarah yang harus kita pelajari dan kita ingat. Sejarah ini adalah jendela kita. Mudah-mudahan kelak peradaban Islam bisa bangkit. Tapi ingatlah, yakinlah bahwa Islam pasti akan dimenangkan. Hanya saja kita harus siap-siap untuk berjuang. Paling tidak kita punya generasi-generasi pejuang. Amin ya rabbal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya hayyun ya qayyum ya fattah ya alim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal makan wa khaira ma fihi wa khaira ahli wa na'udzu bika min syarri hadzal makan wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Allahumma inna nas'aluka khaira. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud, Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.